Tuntutan referendum, kesepakatan para raja, seluruh kerajaan Nusantara. Kanjeng Senopati. Seluruh kerajaan Nusantara saatnya turun gunung, meminta dan memperingatkan dengan tegas, agar pemerintah saat ini, dan elit bangsa ini bersikap mawas diri, bijaksana dan hilangkan sikap adigang adigung, premanisme dan arogansi dalam mengelola negara. Saat ini pemerintah, baik yang di birokrat maupun di partai politik, agar mencermati terkait ancaman referendum Sultan Yogya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beberapa tahun lalu, dan para raja, dan sultan kerajaan seluruh keraton Nusantara, bahwa ini tidak main-main, ini adalah pernyataan tegas, dari para raja dan sultan seluruh kerajaan Nusantara. Tuntutan referendum di sini, jangan disalahartikan sebagai memisahkan diri dari NKRI, tapi justru untuk menyelamatkan keutuhan wilayah NKRI, dan menyelamatkan aset-aset, sumber daya alam negeri ini, dari penguasaan asing. Tuntutan referendum, bukan bentuk makar kepada pemerintah, tapi referendum itu adalah, kerajaan seluruh Nusantara, akan menarik kembali mandat Presiden Soekarno, secara konstitusi dengan meminta kembali wilayah haknya, dari seluruh kerajaan yang telah dititipkan kepada Presiden Republik, agar dapat dikelola kembali oleh kerajaan, yang sebelum ada negara Republik Indonesia ini berdiri. Seluruh aset sumber daya alam itu selama ratusan tahun adalah milik kerajaan-kerajaan, dan dikelola oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Aku tidak mau dengar lagi berita macam itu. Tidak mungkin Jaya Katuang berani melawan aku. Dari segi apapun, tidak mungkin. Ampun Ayahanda Prabu. Para telik sandi hamba melihat sendiri pasukan gelang-gelang mendirikan perkemahan di Mameling. Artinya mereka sengaja unjuk kekuatan. Akan kupotong lidah telik sandimu. Karena telah berani menyebarkan berita dusta. Berontak, berontak. Risih aku mendengar kata itu. Siapa yang berani melawan kebesaran Singasari? Siapa yang berani mencari gara-gara dengan sebuah negeri yang telah mampu meluluh lantakan pasukan suara bumi yang konon kekuatannya bagaikan air bah itu? Apalagi cuma gelang-gelang. akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat, dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Kemudian dengan terbentuknya negara republik, sumber daya alam itu dititipkan kepada republik, dalam hal ini kepada presiden. Seluruh kekayaan alam dan sumber daya alam itu berpindah, dan diserahkan kepada pemerintah republik. Karena mandat itu dulu pernah diserahkan, dan diamanahkan kepada Presiden Soekarno, agar presiden benar-benar menjaga mandat tersebut, dan berjanji untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara ini. Munculnya tuntutan referendum para raja dan sultan seluruh Nusantara, adalah akibat dari instabilitas politik yang carut-marut, di mana ternyata presiden saat ini tidak dapat menjaga amanah,
dan mandat para raja dan sultan kerajaan Nusantara untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI atau Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Paduka Raja Mudakaro Dr. Honoris Causa Insinyur M. Subur Sembiring, mewakili Kerajaan Aceh Darussalam, ingin menyampaikan sebagai berikut. Pertama, insya Allah para Raja dan Sultan akan berkumpul di Jakarta pada hari Kamis lusa, yang bertepatan dengan sekaligus melaksanakan dan merayakan hari kebesaran para Raja dan Sultan se-Indonesia. Kita akan bertemu di Jakarta di Gedung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pukul 17.00 WIB, dan ada diusulkan oleh Yang Mulia Sultan dari Sumatera Barat, Sofyan, agar kita kumpul di Gedung Perintis Kemerdekaan. Yang perlu disampaikan kepada para Raja Sultan adalah pertemuan ini membahas soal bagaimana Raja Sultan ketika memberi mandat kepada Insinyur Soekarno-Hatta untuk atas nama bangsa Indonesia mengumumkan dengan istilah proklamasi 17 Agustus 1945. Sejarah itu tercatat di dalam perjalanan bangsa Indonesia yang telah dilupakan. Maka Raja Sultan wajib mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwasanya negara kita ini dulunya dipimpin oleh Raja dan Sultan se-Indonesia. Maka ketika seorang kepala negara atau presiden yang memimpin negara ini tidak mampu menjalankan amanah para Raja dan Sultan, seyogianya secara konstitusional harus dikembalikan kepada Raja dan Sultan. Demikian salah satu butir usulan dalam kesimpulan rapat nanti, dan izinkan saya juga menyampaikan kepada Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono dan Yang Mulia Sultan Tejo Wulan Solo, kemudian Yang Mulia Sultan Surya Alam Demak, juga Yang Mulia Tuanku Muhammad Raja Kerajaan Aceh Darussalam, dan Yang Mulia Sultan Sumatera Barat Yang Mulia Sofyan. Kemudian tak lupa juga rasa hormat saya sampaikan Yang Mulia Sultan Fahri dan Sultan Kesepuhan Cirebon sebagai Ketua Umum FSKN, dan juga tidak lupa khususnya Ketua Umum Lembaga Adat Nasional Yang Mulia Sultan Demak, termasuk saya sebagai Ketua Harian di Lembaga Adat Nasional LAN, dan juga sekaligus Ketua Umum Madukara Yang Mulia Heri, kemudian juga Ketua Umum daripada organisasi para Raja Sultan yang baru yang disebut dengan Forum Raja Sultan se-Indonesia. Ya, mohon maaf, Ketua Umumnya baru terpilih sebulan yang lalu, Yang Mulia Raja Mudakaro Sri Paduka Dr. Honoris Causa Insinyur M. Subur Sembiring yang saat ini lagi bicara. Mohon undangan ini dapat disampaikan juga kepada Sultan yang lain kiranya dapat hadir pada hari Kamis lusa tanggal 29 Mei 2019, tepat di hari Kamis itu jatuh pada hari malamnya sesudah buka puasa dan sholat tarawih, tepat malam
Jumat Kliwon kita sama-sama melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Sunan Kalijaga. Kita baca Yasin 41 kali. Kalau dengan istilahnya membaca Yasin Fadilah. Kita doakan semoga orang-orang yang melakukan kecurangan segera mendapat laknat dan mereka semua ditempatkan di tempat yang sangat terhina, neraka jahanam di akhirat, dan di bumi mereka dipanjangkan umur 35 tahun dan tempatnya sudah disediakan di kebun binatang Ragunan. Selamat berjuang sahabat-sahabatku, para Raja Sultan. Saatnya Raja Sultan turun tangan bersama rakyat, dan kedaulatan tertinggi di negara kita ada di tangan rakyat, dan tentunya perwakilan rakyat itu ada di Raja dan Sultan di setiap daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akumulasi kekecewaan yang terus-menerus itu, akhirnya adalah carut-marutnya tatanan politik pemerintahan, dan adanya pengupayaan perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 yang ini akan mengancam dan merugikan kaum pribumi, Kerajaan Keraton Nusantara dan umat Islam. Ini hakikatnya telah mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dan termasuk telah mengkhianati apa yang telah dititipkan atau diamanahkan dari seluruh Kerajaan Keraton Nusantara kepada pemimpin negeri ini. Dan ancaman penguasaan asing terhadap berbagai wilayah di Nusantara, ancaman penguasaan asing terhadap aset pribumi, sumber daya alam dan keutuhan wilayah NKRI, ini adalah ancaman besar terhadap kedaulatan negara. Dan harus disadari bahwa ini semua terjadi karena decline in morality, turunnya moralitas, dari perilaku para pemimpin, dan orang-orang di sekitarnya para elit politik dan elit pemerintahan sendiri. Raja dan Sultan Kerajaan Nusantara memiliki tanggung jawab besar dalam ikut menjaga dan menyelamatkan negara sebagai rasa peduli terhadap kondisi negara. Para Raja dan Sultan kedudukan di negara hakikatnya adalah sebagai payung dan pengayom dari seluruh elemen masyarakat, baik rakyat dan pemerintah itu sendiri. Para Raja dan Sultan fungsinya adalah sebagai check and balance terhadap jalannya pemerintahan. Maka para raja seluruh kerajaan Nusantara memiliki hak memberikan nasihat dan peringatan dengan tegas kepada pemerintah, khususnya kepada presiden sebagai penguasa negeri ini. Pada dasarnya negara republik ini tidak akan bisa merdeka tanpa restu dan persetujuan dari raja-raja dan sultan se-Nusantara. Bahwa secara filosofi negara Indonesia ini dulunya adalah kerajaan-kerajaan besar yang dipimpin oleh para raja dan sultan Nusantara, maka ketika hadirnya seorang kepala negara atau presiden itu hakikatnya adalah integritas wilayah-wilayah kekuasaan yang dikuasai dan dikelola oleh kerajaan Nusantara. Para raja dan sultan menyerahkan kepada seorang presiden yang diembankan, dengan harapan agar presiden tersebut dapat menjaga seluruh wilayah dan sumber daya alam sebagai amanah dari para raja dan sultan kepada presiden. Agar presiden menjaga keutuhan kedaulatan penuh wilayah dan sumber daya alam tersebut yang dulunya dimiliki dan dikelola oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Pesan dan kesepakatan dari Forum Raja dan Sultan se-Indonesia. Pesan yang mulia dari para raja dan sultan seluruh kerajaan Nusantara di Indonesia, bahwa telah hilangnya nilai kepercayaan para raja dan sultan kepada Presiden Jokowi. Mencermati politik nasional atas carut-marutnya penyelenggaraan pemerintah dan pelanggaran dan pembangkangan pemerintah terhadap tatanan hukum yang berujung terancamnya kedaulatan negara, yang dianggap tidak lazim dan membahayakan rakyat dan negara. Cita-cita bangsa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 semakin jauh dari harapan di bawah komando Presiden Jokowi. Maka seluruh kerajaan dan kesultanan kerajaan di Indonesia tidak percaya lagi kepada Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Akan menarik mandat atas kekuasaan kerajaan di masing-masing wilayahnya. Karena mandat itu dahulu diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Itulah sikap kekecewaan dan penyesalan paling dalam para raja dan sultan terhadap moralitas dan perilaku Presiden Jokowi yang sangat membahayakan, yang bisa berdampak perang saudara antar anak bangsa. Karena itu para raja dan sultan akan menarik kembali
mandat pemimpin Republik Indonesia melalui referendum untuk kembali kepada Kesultanan dan Kerajaan Nusantara. Karena mandat negara Nusantara Indonesia itu dahulu diserahkan, dititipkan, dan diamanahkan para raja dan sultan kepada seorang Presiden Soekarno, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945. Itu artinya siapapun presidennya, di masa datang dan sampai hari ini, mandat itu masih akan tetap terus berlaku sebagai perjanjian konstitusi antara Presiden Republik Indonesia dengan para raja seluruh kerajaan Nusantara. Namun apabila pemimpin negara Republik ini tidak amanah, membahayakan kedaulatan, dan mengkhianati amanah tersebut, atau negara ini terancam dikuasai asing, atau negara ini hancur, berarti Presiden tidak mampu menjalankan mandat dan amanah para raja untuk memimpin negara berdaulat ini, maka para raja dan sultan Nusantara, seyogyanya dan sepantasnya, secara konstitusional wilayah negeri ini harus dikembalikan kembali kepada para raja dan sultan ini untuk menyelamatkan wilayah Nusantara ini. Karena semakin kesini, ternyata cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 jauh dari harapan, dan jauh dari harapan rakyat, dan semakin mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Maka para raja dan sultan akan menarik kembali mandat pemimpin Presiden Indonesia melalui referendum agar kembali kepada kesultanan dan kerajaan sesuai dengan kultur jati diri masyarakat Indonesia, yaitu berkultur kerajaan, bukan berkultur republik demokrasi. Bukan menjadi negara kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah-pecah, tapi menjadi kerajaan besar yang bersatu dan berdaulat, yaitu Negara Kesatuan Kerajaan Nusantara. Itulah keputusan dari Yang Mulia para Raja dan Sultan seluruh kerajaan Nusantara, sebagai solusi terakhir, dalam menyelamatkan negara Nusantara ini. Yang diundang: Yang Mulia Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Yang Mulia Sinuwun Panembahan Agung Mahapatih Tejowulan Kasunanan Solo, Yang Mulia GKR Kusmurtiyah Wandansari, Gusti Mung Keraton Surakarta, Yang Mulia Sultan Suryo Alam Demak, Yang Mulia Tuanku Muhammad Raja Kerajaan Aceh Darussalam, Yang Mulia Sultan Sofyan Sumatera Barat, Yang Mulia Sri Sultan Iskandar Mahmud, Sultan Palembang Darussalam, Yang Mulia Sultan Pari, Yang Mulia Sultan Kesepuhan Cirebon, Yang Mulia Sultan Banjar Haji Khairul Saleh Kalimantan Selatan, Yang Mulia para Raja dan Sultan seluruh Nusantara. Demikian dan terima kasih. Saya Kanjeng Senopati, Trah Dinasti Mataram, mewakili pernyataan para Raja dan Sultan Kerajaan Nusantara, dan mewakili Kerajaan Adonara NTT, Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli. FSKN, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Terima kasih. Selanjutnya klarifikasi atas pernyataan di atas. Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know